Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Merupakan tugas kita semua menyambungkan hidup ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan satu-satunya Ar-Rabb, Tuhan satu-satunya Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Menyambungkan seluruh aspek hidup ini dengan zat yang maha mulia, dengan jalan mengamalkan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Demikianlah kita membuktikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita berjuang untuk menjadi hambanya yang mencari ridhonya. Demikianlah kita bekerja keras untuk mendekatkan diri kepadanya. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik tunggal Asmaul Husna, memotivasi kita untuk menyambungkan pikiran kita, hati kita, perasaan kita, ucapan kita, perilaku kita dengan zat yang maha mulia. Kita selalu berorientasi pada ridhonya. Nah, kita senantiasa berpikir bagaimana mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita selalu bekerja untuk mendapatkan kasih sayangnya. Ucapan kita harus selalu kita jaga agar tidak ada kata-kata yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perasaan kita pun selalu harus kita kontrol agar perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu baik dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita bertauhid. Demikianlah kita menghayati iman kita kepada Allah. Demikianlah kita berusaha membuktikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat 50 yang berbunyi fafizzu ilallah, maka berlarilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memerintahkan kita untuk berlari kepada Allah. Artinya kita diwajibkan untuk bercepat-cepat mengamalkan perintahnya dan cepat-cepat menjauhi larangannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tentu ayat ini, ayat yang sangat mulia ini memerintahkan kepada kita untuk bercepat-cepat menuju ampunan Allah dan kita menuju ke surganya. Maksudnya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera bertaubat, memperbanyak istighfar, segera beribadah, memperbanyak amal soleh, menjauhi maksiat, dosa. Dengan demikian kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya. Orang yang beriman selalu berusaha untuk waspada, mewaspadai penyimpangan dari jalan Allah, mewaspadai kelalaian, mewaspadai bisikan syaitan, mewaspadai sangkaan jelek kepada Allah. Dengan kewaspadaan itu, seorang mukmin menjaga kesadarannya, yaitu kesadaran sebagai hamba Allah untuk mencari ridhonya, kesadaran sebagai muslim yang meridhokan kasih sayangnya, kesadaran sebagai makhluk Allah yang amat sangat lemah, sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah di setiap detik, kesadaran sebagai musafir di dunia ini, sebentar lagi akan meneruskan perjalanan menuju keabadian surga Firdaus yang sangat mulia. Amin. Sesungguhnya kesadaran-kesadaran inilah yang wajib kita bangun dalam kepribadian kita.
pada setiap ruku, pada setiap sujud kita, pada setiap kita membaca Al-Quran, pada setiap kita berzikir yang selalu kita bisikan, pada setiap ungkapan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada setiap kerja-kerja dakwah kita, kerja-kerja amal-amal soleh kita, kita berjihad, kita bersosialisasi, berbudaya, berpolitik, berseni, berpendidikan, berekonomi, tentunya ekonomi yang kita galakan setiap hari, setiap saat. Coba kita renungkan nikmat yang sangat besar dari anjuran Rasulullah SAW untuk selalu membaca bismillah pada awal setiap kegiatan yang positif. Sebelum makan, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, dengan memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala ketika kita makan, sebelum minum, kita membaca bismillah. Maksudnya, dengan memohon berkah Allah atas air yang kita minum sebelum membaca, tentunya ini bertujuan apa? Agar apa yang kita minum, apa yang kita makan ini Allah selalu berkahi. Nah, dengan demikian seluruh aktivitas positif yang kita lakukan penuh dengan pendidikan, namanya pendidikan bismillah. Untuk menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat keyakinan dan kesadaran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telah menikmati keakraban dengan Allah, niscaya kita semua akan merasa kehilangan bila tidak sholat jamaah di masjid contohnya. Bila kita telah merasa bahagia dengan ibadah, niscaya kita akan menyesal bila kita tidak menyempurnakan sholat-sholat malam kita. Kita tidak sholat rawatib, kita tidak sholat-sholat sunnah yang lain. Bila kita telah merasakan indahnya membaca Al-Quran, niscaya kita merasa sangat rugi jika dalam setiap hari, sehari semalam kita tidak menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Bila kita telah merasa enaknya berzikir, niscaya kita merasa susah bila ada wirid dzikir yang kita abaikan dalam sehari. Nah, bila kita telah merasakan lezatnya berdoa, niscaya kita tidak bosan-bosan untuk berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, bila kita telah merasakan mulianya membantu orang lain, niscaya kita akan merasa rugi bila dalam sehari kita tidak ada orang yang kita bantu. Bila kita telah merasakan manfaatnya berdakwah, niscaya kita menyesal bila dalam sehari tidak ada orang yang kita bisa nasihati. Demikianlah semua bentuk ibadah dan amal soleh. Bila telah dinikmati, kita akan merasa sedih bila kita meninggalkan, kita abaikan. Inilah refleksi dari jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak berduka cita. Al-Baqarah 38. Maksudnya, orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Allah, dia pasti akan bahagia, pasti akan tenang, pasti senang, pasti optimis, pasti berani dalam kebenaran, pasti kuat dalam menghadapi tantangan iman. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbanallah summastaqamu al-ayah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan
Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka senantiasa beristighfar, niscaya pasti turun kepada mereka malaikat yang menyatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Nah, perjuangan untuk mewujudkan ayat yang sangat mulia ini ialah dengan perjuangan istiqomah, yaitu istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam peningkatan ibadah, istiqomah dalam berzikir, berdoa, bertilawah, berdakwah, bersedekah, dan berkata-kata yang baik serta amal yang sangat mulia. Oleh karena itu teman-teman, bila kita bersedih atau susah, bersegeralah bertaubat, beribadah, berzikir, dan berdoa dengan khusyuk dan tentunya panjang. Kenapa? Bila kita mendapatkan ujian hidup, penderitaan yang sesaat, kembalikanlah ke jalan istiqomah. Renungkanlah iman kita. Renungkanlah betapa banyaknya dosa dan kelalaian kita. Ingat, renungkanlah Asmaul Husna dan beristiqomalah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.